Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menebar inspirasi, mari kita memaksimalkan potensi diri. Mari kita mengubah hal negatif menjadi positif agar hidup kita selalu bahagia dan awet muda. Dalam video kali ini, aku mau bahas tentang manajemen pergaulan. Pergaulan adalah terkait dengan lingkungan. Lingkungan adalah tempat di mana kamu hidup dan berada untuk menjalani hidupmu. Lingkungan juga sesuatu yang bisa membentuk kepribadianmu sejak dari kecil hingga dewasa, tempat kamu belajar dan mempelajari hidup tentang hal baik dan buruk dan lain sebagainya. Manajemen pergaulan yang aku maksudkan di sini adalah cara dan batasan kita bergaul dengan sesama di segala situasi dan kondisi. Pada lingkungan kamu di mana kamu berada, sudah pasti ada hal buruk dan ada hal baik. Dalam bergaul, kamu harus selektif. Hal ini bukan karena kamu pilih-pilih teman atau sombong, tetapi demi kebaikanmu sendiri. Kebaikan itu adalah agar kamu tidak terpengaruh hal buruk yang ada pada lingkungan pergaulanmu. Akrabi orang-orang yang memberi contoh dan teladan baik buatmu ke arah kemajuan hidup, dan bersikaplah ramah dengan lingkungan negatifmu atau lingkungan burukmu. Namun ingat, hanya sekedar basa-basi saja, janganlah kamu turut dalam dunia negatif atau buruk yang ada di sekitarmu. Dan jika kamu mampu, kamu bisa menjauhinya dan itu akan lebih baik bagimu. Hal ini tidak hanya berlaku pada remaja, tapi semua umur, karena kamu sebagai manusia adalah berkembang dan tidak stagnan. Nah, berikut ini aku sampaikan pemikiran pribadiku dan pengalamanku terkait dengan manajemen pergaulan agar hidup efektif dan jauh dari masalah yang berat. Untuk yang pertama yang harus kamu lakukan adalah seleksi temanmu dan lingkunganmu. Seleksilah teman-temanmu dan lingkunganmu, pilihlah yang berpengaruh baik terhadap dirimu, mendukungmu untuk maju, memberi contoh yang baik, dan bersifat simbiosis mutualisme atau saling bermanfaat. Hal yang kamu lakukan yang kedua adalah dekati ilmu. Untuk mendekati ilmu, kamu tak harus kuliah, tapi bisa belajar otodidak dari buku, dari lingkungan, mengamati orang di sekitarmu, dan lain sebagainya. Dalam hidup ini, ada ilmu yang secara umum kamu butuhkan untuk mengatasi masalah hidupmu secara sosial. Yang pertama adalah ilmu ekonomi. Ilmu ini sangat bermanfaat sebagai pengetahuan kamu dalam mengelola ekonomimu. Bahwa setiap dari kamu pasti terkait dengan ekonomi atau keuangan pribadimu sendiri, sehingga dengan ilmu ini kamu bisa mengatur ekonomi dan uangmu. Sehingga diharapkan hidupmu akan lebih terarah secara ekonomi dan bisa merencanakan ke arah kemapanan hidup seiring waktumu. Ilmu yang kedua adalah ilmu psikologi. Ilmu ini sangat bermanfaat sebagai pengetahuan dan pengendali saat kamu menghadapi berbagai cobaan dan masalah dalam hidup ini. Bahwa setiap dari kamu pastinya pernah atau sering ditimpa masalah dalam hidup ini, baik yang ringan maupun berat.
Jika kamu bisa memahami dan mendekati ilmu psikologi, maka kamu bisa mengatasi ataupun mencegah masalah yang akan datang padamu, sehingga kamu bisa mengatasi dan meminimalisir masalah dengan mandiri. Ilmu yang ketiga adalah ilmu hukum. Ilmu hukum ini sangat bermanfaat untuk menghindarkan kamu dari masalah hukum. Dengan kamu mengerti dan memahami secara umum tentang hukum di mana kamu berada, maka kamu bisa mengerti apa yang dilarang dan mendapat sanksi hukum maupun hal yang diperbolehkan oleh hukum. Bahkan kamu bisa membantu temanmu yang sedang tersandung masalah hukum dengan memberi saran dan pendapat. Bagi kamu yang telah dewasa, berikut ini bisa menjadi alternatif pilihan dalam bergaul. Untuk hal yang ketiga yang harus kamu lakukan adalah bergaul dengan profesional. Yang pertama adalah bergaul dengan pegawai bank. Bergaul dengan pegawai bank bisa membantu kamu memperluas pengetahuan tentang produk-produk finansial perbankan yang akan membantu kamu dalam hal pengelolaan serta penyelesaian masalah finansialmu. Yang kedua adalah bergaul dengan pegawai pemerintah setempat. Bergaul dengan pegawai pemerintah setempat, hal ini bisa membantu kamu terkait dengan sistem birokrasi di daerahmu. Hal ini bisa mempermudah kamu untuk tahu bagaimana menyelesaikan urusan kamu terkait dengan masalah birokrasi yang mungkin sedang kamu hadapi. Untuk yang ketiga adalah bergaul dengan pengacara. Bergaul dengan pengacara bisa bantu kamu dalam hal memperoleh pengetahuan masalah hukum dan ruang lingkupnya. Jika kamu tersangkut masalah hukum, maka akan dengan mudah kamu mendapat informasi serta pemecahan masalah yang akurat dan terpercaya terkait dengan masalah hukum yang sedang kamu hadapi. Untuk yang keempat adalah bergaul dengan psikolog. Bergaul dengan psikolog akan bantu kamu dalam hal permasalahan hidup secara psikologis, sehingga kamu bisa berkonsultasi atau curhat tentang permasalahan atau kondisi psikologis yang sedang kamu hadapi, sehingga tidak menimbulkan stres berkelanjutan. Untuk yang kelima adalah bergaul dengan dokter. Bergaul dengan dokter akan membuatmu merasa nyaman dengan kesehatanmu. Karena kamu bisa berkonsultasi secara detail dan nyaman secara pribadi terkait pencegahan dan pengobatan masalah kesehatan yang kamu hadapi. Untuk yang keenam atau yang terakhir adalah bergaul dengan pengusaha. Bergaul dengan pengusaha akan membuatmu bisa belajar tentang bisnis, untuk melobi, atau untuk mempermudah mendapatkan kesempatan kerja dan lain sebagainya. Memang agak sulit, tapi dengan tekad kuat dan memperkuat imanmu, maka semua itu akan menjadi mudah. Nah, demikian manajemen pergaulan aku sampaikan. Jika hal yang kusampaikan terasa sulit, maka kerjakanlah sebagaimana kamu mampu.
Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.